Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ngaji ayat 101 surah An-Nisa. Udah jauh juga nih kita ngaji. Nggak terasa ya, seayat gitu. Subhanallah pemirsa. Ya, jangan lupa nanti, bukan nanti sih sebenarnya, mulai dari sekarang saudara harus latihan untuk mengkhatamkan Al-Quran menjelang nanti Ramadan. Jangan nanti pada saat Ramadan saudara ya mengkhatamkan Quran. Ada strategi sederhana sebenarnya. Al-Quran itu kalau saudara Al-Quran pojok ya, itu 604 halaman. Kalau saudara baca satu hari, satu halaman, saudara akan khatam 2 tahun. Oke? Nah, satu hari itu ada 5 kali sholat. Kalau sebelum dan sesudah sholat fardu saja, ya, 1 halaman, jadi kan 2 halaman tuh, ya kan? Dikali 5 sholat fardu, itu 10 halaman tuh 1 hari bos. Berarti kalau Quran itu 604 halaman, dibagi 10, 2 bulan tuh tamat. Kalau saudara kejar mulai hari ini sampai nanti tanggal 29 atau 30 Ramadan atau 1 Syawal, nah Quran ini khatam. Kalau kemudian saudara ya sebelum dan sesudah sholat fardu 2 halaman masing-masing ya, berarti di sini 4 halaman sekali sholat. Dikali 5, 20. Kalau 20, 604 halaman dibagi 20, itu 1 bulan ente hatam. Kalau mau lebih top markotop sip markosip, ente mesti ya 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, ya udah nih mah udah nggak ada muskilahnya sekali deh. 30 hari khatam sudah. Nah, kayak gini nih nggak terasa nih kita sehari dari zaman pertama kita lahir di muka bumi Antv ini. Nggak berasa tuh ngaji. Ada loh orang yang nggak pernah ngaji puluhan tahun. Gara-gara dia ngedenger Antv, Masya Allah dia bisa ngaji sampai Anista 111. Lebih hebat lagi kalau saudara bisa meluangkan waktu baca artinya, baca terjemahannya. Jadi hatam bacaan sama hatam arti, keren. Dengan media MP3 atau MP4 ya, mungkin sebentar lagi keluar MP5 kali ini. Ya. Saudara bahkan bisa tasmi ya dengan ulama-ulama Timur Tengah. Beli aja MP3-nya atau download MP3 atau MP4-nya imam-imam Mekah, imam-imam Haramain, imam-imam Madinah, Makkah. Atau ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Syria, ulama-ulama Abu Dhabi, ulama-ulama Qatar, Dubai, ulama-ulama kemudian Riyadh, ya apa sajalah, ya dari ulama-ulama yang saudara gandrungin, mungkin juga Misyari, mungkin Dr. Mahir Al-Maikli. Ini saya termasuk suka nih sama Dr. Mahir. Allah, orangnya muda, humble, umur di bawah saya. Kalau saudara ditakdirkan sama Allah ya suatu saat bisa pergi umrah, saya doain mudah-mudahan bisa bermakmum di belakang Imam Mahir dia di waktu subuh, maghrib atau isya. Jadi bisa dengar suara dia. Nah, saudara bisa download tuh MP3-nya Imam Mahir atau Al-Ghamidi. Yang terkenal di Indonesia Sudais. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ente bisa khatam loh dengan cara mendengar. Ya. Ada tuh Imam Al-Ghamidi yang bacaannya per makro. Jadi dia per 1,5 halaman itu. Saudara kalau sambil dengerin beliau ngaji gitu ya di motor, di mobil, di busway, di kereta gitu. Dengerin 1 makro selesai. Masya Allah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini justian. Saudara nggak bisa ngaji nih, tapi kan denger gitu. Bukan sesuatu
juga yang saudara nggak boleh. Saudara nggak bisa ngaji nih, nggak boleh nih denger Quran. Enggak, dengerin aja Quran sambil dengerin MP3-nya. Ya, CD-CD ini yang dibeli, yang di-download, masukin deh ke handphone, ke iPad, ke BB gitu. Sambil di busway dengerin sini. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. Wah, subhanallah, ente bisa tuh baca nih. Dengerin dengan konsep seperti ini. Maka insya Allah sebelum Ramadan saja itu sudah bisa menghatamkan 1 kali. Sebelum berakhir segmen ini, apabila saudara benar-benar belum pernah menghatamkan sama sekali ya, berdoalah kepada Allah agar saudara diberi kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran walau sekali seumur hidup. Jangan sampai gitu ketika kita meninggal dunia, kita nggak pernah ada catatan pernah menghatamkan Quran walau cuma 1 kali. Ya, pemirsa, doain saya juga pengen nih bikin rekaman Al-Quran 30 juz ya. Dulu sudah pernah bikin atas izin Allah, tapi alhamdulillah ternyata bacaannya berantakan. Nggak jadi deh kita keluarin. Malu. Saya belajar dulu dah. Ya, tapi ini alhamdulillah ya belajar dikit-dikit, belajar cara alif, ape, bagaimana, nun, to, do, kho, ya. Mudah-mudahan derajat kita kesalahannya khofi begitu. Bukan kesalahan yang fatal gitu, insya Allah. Kalau dulu kesalahan saya fatal. Waladhdallin tuh dibacanya juga pada waladhdha, jadi kayak Allah. Ya, alhamdulillah. Doain deh ya, biar 30 juznya bisa dikelarin. Pengennya sih sebelum puasa nih. Jadi sebelum puasa udah saya taruh semua di web. Ya, mudah-mudahan bisa di-download lah saudara semua. Amin. Paling enggak ya juz-juz 30. Kok juz 30 sudah beres dah tuh. Udah tinggal di-download. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita bikin gagasan pesantren yang saya sebut dengan www.pesantrensetanahair.com. Jadi dengan media website ya. Ini belum on nih pemirsa, belum on ya. Tunggu tanggal mainnya. Ini saya upload ya one day one ayat di sini. Jadi saudara bisa kemudian ngapalin Quran, nggak perlu pakai pesawat terbang ke Tangerang. Saudara tinggal berbekal gadget saudara ya. Tinggal kemudian narik dari website www.pesantrensetanahair.com. Saudara belajar tuh satu hari itu, satu ayat. Yasin. Coba ayo pemirsa. Yasin. Udah sehari itu aja Yasin itu aja. Tapi begitu udah 7 hari panjang tuh. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Nah, ini kita upload di sini. Insyaallah. Baik pemirsa. Mukadimahnya rupanya kejauhan ya. Apa-apalah, itu juga ilmu. Karena yang mengingatkan kepada diri saya pribadi dan keluarga saya saat ini menonton adalah jangan sampai pada saat kita tanggal 1 Ramadan baru kayak orang sprint, lari geber-geberan. Kan ada orang nih maraton, wah semangat ya. Muka ceria segala macam, kelihatannya aja, wah, nggak tahu baru 10 meter udah naik motor, cek jalan sampai finish. Itu ente tuh, sholat terawih, waduh, kalau hari-hari pertama, masya Allah, sampai ngelewatin batas imam dia di depan, coba shopnya, emang nggak pernah ke masjid loh, jadi ditegur sama orang, weh, imamnya bukan di situ, di belakang. Subhanallah, geber-geberan sholat, tapi bertahan 3-4 hari. Habis itu mulai belakang tiang gitu. Ya. Kenapa? Biar ngilang gampangan katanya. Aduh, Masya Allah lah. Jadi nggak apa-apa, lumayan lah ya kan. Kita tetap the winner lah. 30 hari masih dapat 1-2 hari lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan malaikat Israel nyabutnya di situ tuh. Pada 1-2 hari itu. Yang nyampe hari ketiga itu dicabut nyawanya.
Nah saudara, dari sekarang geber-geberannya Quran. Jadi pada saat Ramadan, saudara sudah terlatih. Berat saudara. Kalau apa-apa dikumpulin di Ramadan, waduh bengek juga. Nggak biasa sholat malam, nggak biasa puasa, nggak biasa kemudian baca Quran, geber 10 halaman atau 15 halaman langsung 18 halaman 1 juz sehari. Insya Allah hari ketiga ente begini. Kenapa Jimmy? Aduh gue puasa nih kacau nih. Puasa lo yang disalahin. Nggak ngaji lagi nih gitu. Aduh, banyakan ngomong Zu Mansur nih. Ya udah dah, kita 110. Rupanya 101 ya, bukan 111 ya. Anissa 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Sadaqallahul azim. Emang Masya Allah dah, Masya Allah dah. Kita lagi bahas tentang sholat, ayatnya tentang sholat. Emang gak boleh ninggalin sholat, bahkan ketika perang ada sholat khauf. Tata caranya ada di sini semua, subhanallah. Silakan. Jaminan itu akan selalu ada dari Allah selama Anda semua memperhatikan hak-haknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu kemudian syarat terpenting buat saudara semua dijamin oleh Allah adalah salat. Kita ini ya nggak ada utang malas salat, ada utang apa lagi? Kenapa lu nggak salat? Gue puyeng, kalau gue puyeng. Bagaimana gue mikirin Allah, mikirin gue juga susah. Itu dia. Kan? Aduh, mudah-mudahan kita ini terlatih gitu loh. Ya senangnya kita salat, susahnya kita ya apa lagi? Susahnya kita salat, senangnya apa lagi? Nggak ada alasan gitu. Kita kalau lagi rapat tuh ya pengen buang angin, kita bisa diam-diam tuh. Diam gitu. Terus satu ruangan rapat ke bawah kita pura-pura. Siapa nih ya? Wah siapa palu, siapa lu buang angin. Giliran sholat aja Masya Allah. Kita nggak berani tuh. Kita kalau lagi sakit perut ditahan-tahan gitu. Kita pamit kan. Saya mau pamit nih, mau buang air. Terus kata si ketua rapat, tahan dulu, lagi tanggung. Kita bisa marah tuh. Walaupun dia pimpinan kita. Maaf Pak, Bapak mau tanggung resiko. Lagi ngobrol-ngobrol tanggung resiko udah keluar duluan. Gimana? Giliran sholat, nggak ada yang berani nyelang rapat lah. Gak enak lah, tadi sangka soleh lah.
Penting sholat. Dalam satu agenda saya, ya, bisnis konseling ya, kita tidak ngomongin dosa besar yang lain nih, kan ada dosa-dosa besar tuh ya, misalnya kabair, dosa-dosa besar. Ada satu dosa yang juga besar sekali dan paling besar di antara mereka barangkali selain syirik, yaitu meninggalkan sholat. Lalu saya bilang, ada perusahaan 100 orang, oke? 50 dari mereka ini nggak sholat. Udah tuh, perusahaan itu bisa 50-50. Bisa untung, bisa enggak. Ada direksi 4 orang. 2 direksi nggak sholat. Wah, wassalam. Ustadz, direksi kita emang nggak sholat tuh karena dia bukan muslim. Ya sebisa mungkin lah kita berkongsi sama yang muslim. Kalau emang nih lain cerita gitu. Ya kalau saudara mikirin untung doang ya nggak ada masalah lah. Tapi kalau saudara mikirin keberkahan kan, Masya Allah, berkongsi dengan yang sama-sama muslimnya misalkan gitu. Tapi oke lah, ini cerita kita normal lah Indonesia ya. Terus bagaimana untuk menstabilkan lagi perusahaan? Kalau bisa lebih banyak lagi orang yang sholat dari angka 100 karyawan ini. Ini belum ngomongin ternyata 50-nya ahli zina. 30 diantaranya ahli kemudian judi. 10% diantaranya udah disumpahin sama orang tuanya. Orang tuanya pintar tuh. Dia nggak lagi nyumpahin 7 turunan, 9 turunan gue sumpahin lo. Susah. Wah, dia turunan ke-9 lagi nih kerja di sini. Berapa itu sana? Nggak boleh tuh. Jadi ketika kemudian perusahaan itu kelihatan ya yin yang-nya ini nggak seimbang kan. Energi positif negatifnya nggak seimbang, lalu terjadilah neraca pembukuan yang jelek sekali. Hal yang harus kemudian diteliti nomor 1 adalah sholat. Pertanyaannya mesti begini, coba karyawan-karyawan ngumpul semua, ini kenapa nih omset kita 3 bulan berturut-turut nih pada jatuh begini nih? Ada apa ya nih? Coba yang di sana sholatnya bagaimana? Tadi subuh di mana sholatnya? Amblos. Pak, ambil apaan? Bablas, Pak. Oke. Yang sebelahnya? Sama, Pak. Sebelahnya? Sholat itu apaan ya? Ya elah, dia kenal sholat itu apaan. Jangan salah pemirsa, saya pernah nanya begitu loh. Dalam satu kesempatan saya nanya sama orang, Pak, gimana sholat duha Bapak? Ya kan emang gak semua orang ngerti toh. Dia nanya, emang duha apaan Pak Ustaz? Masya Allah. Jangan kita bicara yang sunnah. Kita bicara yang wajib aja keteteran, bagaimana ceritanya Allah menjamin keluarga kita. Kita ayah nih. Ya, kita punya istri, kita punya anak keturunan. Nih, Rasulullah ya, menjelang wafatnya mengatakan ini, alaikum bissalah wa ma malakat aimanikum. Ponakan aja kalau tinggal di kita itu ponakan kita jadi tanggungan kita. Pembantu kita juga tanggungan kita, khadimat kita, sopir tanggungan kita. Ketika saudara menjadi direktur, maka karyawan saudara juga menjadi kewajiban saudara. Nih lihat umat ini, umatku. Rasul kayaknya khawatir gitu, umatnya gimana, makanya dipanggil-panggil nih sama beliau menjelang wafatnya. Kemudian as-shalah, sholat lo, sholat, kira-kira kayak begitulah kalau kata orang Betawinya. Kemudian yang ketiga, kewajiban atasmu sholat, kewajiban. Yang keempat baru alaikum bissalah wa malaikat aimanukum. Kewajiban atas sholat. Sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Kepala sekolah, kepala sekolah berat tuh. Jadi kepsek, muridnya 900. Jangan kata nggak bakal ditanya tentang sholatnya para siswa ini, ditanya. Apalagi kalau dia kepala dinas, lebih berat lagi. Apalagi kalau dia kemudian wali kota atau bupati, apalagi kalau dia gubernur, apalagi kalau kemudian jadi presiden. Waduh, berani-beraninya nyalonin presiden. Urusan beginian juga menjadi tanggung jawab dia. Jangan sampai jaminan ini kita cacat gitu loh. Faqalafa min ba'dihim adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Jangan sampai kemudian dihancurin sama Allah. Sebab jaminan kita nggak ada, sertifikat jaminan kita hilang. Baik saudara, benar-benar perhatikan tuh soal sholat ya. Cobalah jadi orang yang rindu gitu sama duha. Kapan sih ini matahari terbit? Pengen sholat aja nih duha.
Habis duha kangen sama zuhur, habis zuhur kangen sama asar. Jangan sampai ente ngomong, aduh udah asar lagi aja nih. Jangan begitulah ngomong gitu. Ini hari-hari berat nih Ji. Kenapa berat? Ya Jumat, ada sholat Jumat. Masya Allah lah gue kalau sholat Jumat puyeng. Gimana orang harusnya senang ketemu sholat. Rasulullah punya sahabat itu kalau pusing sholat. Iya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Masya Allah. Baik pemirsa. Jangan kemana-mana besok ya. Pagi-pagi setelah lagi Antv kita ngaji bareng lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.